balik lagi nih dengan aku Talia dari channel Tovan TV. Hari ini aku pengen nge-review mobil keluarga yang nggak sampai 500 juta tapi tahunnya masih muda nih. Tapi sebelum video lanjut dan kalian tahu mobilnya apa, aku mau ingetin ke kalian untuk dukung channel Tovan TV. Caranya tinggal like, comment, share, dan subscribe. Oke? I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the hold close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Langsung aja kita nge-review mobilnya. Ini dia mobil Toyota Foxy 2019 yang harganya itu cuma 400 jutaan. Kita lihat yuk kayak gimana sih mobilnya. Nah, ini modelnya tuh udah keren banget ya. Bagian headlampnya dia juga terpisah gitu, jadi kelihatan tuh matanya lebih tajam. Ini udah LED ya, full untuk bagian headlamp. Tapi untuk bagian lampu seinnya dia masih bohlam biasa. Dan untuk headlamp sini dia tuh nyatu sama grillnya, sama chrome-nya. Di sini ada logo Toyota. Terus di bagian headlamp sini dia juga ada chrome, jadi kayak alisnya tuh pipih kecil gitu, tajam. Di bagian sini dia juga ada aksen chrome-nya. Lalu ada fog lamp kecil nih di sini, dan nih bagian bodinya tuh keren banget nih di sini ya, ada motifnya. Terus sensor parkir ada 2 titik di bagian depan, lalu bumper depan di bagian bawah sini dia pakainya chrome gitu. Oke, sekarang kita mau bahas mesinnya. Oke, untuk tenaganya itu dia di 2000 cc ya, dan torsinya itu di 152 PS, dan tenaganya itu di 186 Nm gitu. Untuk bagian kap mesin dia nggak ada peredamnya ya, terus dia juga masih ada penyanggahnya kayak gitu. Oke, langsung lanjut aja ke bagian tulisannya. I forgive the pain you gave to me so long ago. Oke, sekarang kita mau lihat profil bannya. Nah, dia pakai ban Yokohama. Terus untuk profil bannya itu 205/60, dan dia pakai ring 16, nggak terlalu besar ya. Dan modelan velgnya itu udah modern banget dan two-tone gitu. Lanjut ke bagian bodi samping. Di sini dia ada pakai aksen chrome ya di bagian jendelanya. Terus dia juga udah retract nih, spionnya udah elektrik juga. Jadi kalau kalian buka dia udah otomatis kebuka, kalau kalian tutup dia akan otomatis tutup. Ini ada aksen lampu sennya, terus dia juga udah marquee. Lalu di bagian belakang kalian gak usah narik lagi, kalau kalian mau buka dia tinggal dipencet aja, ini ada tombolnya. Tuh. Nah, untuk bagian tangki bensin itu dia ada di sisi kiri. Oke, langsung aja kita ke bagian belakang. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts but you said. Lanjut untuk bagian belakangnya ini, wah modelannya tuh kotak banget ya untuk mobil Foxy ini. Kita mulai dari bagian atas dulu deh. Atas dia ada spoiler kecil, terus ada wiper. Nah, modelan wipernya tuh lucu banget dia di bagian atas, ya kan. Terus kaca belakang udah defogger, dan kaca belakangnya tuh gede banget, kayak setengah bodinya gitu loh, setengah kaca setengah body, karena gede banget. Terus untuk bagian stop lampnya ini dia memanjang gitu. Stop lampnya kan ada 1, 2, 3, ada 6. Nah, yang LED itu cuma 3, sisanya masih bohlam biasa.
Terus lampu sen belakang juga dia masih bohlam biasa. Lalu di bagian pintu bagasi ini dia ada chrome, terus ada tulisan Foxy-nya warna hitam, ada logo Toyota. Terus di bagian bawah ada lampu multi reflektor. Di bagian belakang sensor parkirnya itu dia ada 4 titik. Terus dia juga ada kamera mundurnya di sini. Sekarang kita mau lihat bagian bagasinya ya. Nah, karena dia belum power back door, jadi kalian harus buka sendiri. Oke. Ya seperti biasa mobil-mobil MPV ya, bagasi nggak terlalu luas. Di sini tuh ada tempat penyimpanan. Nah ini untuk P3K-nya, terus kalian masih bisa ada space lah nyimpen barang. Ban serep ada di bagian bawah. Terus ini headrest kalian bisa simpen nih. Kalau kalian nggak mau pakai di baris ketiga itu kan headrestnya itu bisa ada 3 orang. Kalau kalian nggak mau pakai ini bisa disimpan di sisi kiri. Terus kalau kalian mau lipat juga gampang banget. Nah, cuma pakai satu tangan, joknya itu udah bisa langsung kelipat gitu. Nah, kalau kalian butuh space yang lebih besar lagi untuk bagasi, ini bisa banget dilipat di baris ketiganya gitu. Oke, langsung aja kita ke bagian Sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Sekarang aku udah di bagian baris ketiganya nih untuk interior. Nah, untuk bagian headroom nggak usah ditanya lah ya, mobil keluarga, mobil MPV udah pasti luas banget. Bagian headroomnya luas, terus bagian legroomnya juga masih oke banget space-nya, masih bisa selonjoran loh bahkan gitu kan, masih ada ruang geraknya lah. Terus di bagian sisi kanan kirinya dia ada cup holder ya. Lalu ini bahannya tuh, joknya tuh bahan kulit. Terus untuk headrest dia ada 2, nih sebenarnya ada 3 tapi dicopot, kalian bisa ambil di bagian belakang gitu. Nah kalau kalian duduk di baris ketiga tapi nggak mau lewat tengah-tengah sini karena sempit, ini gampang banget. Jadi di sini tuh ada tuas nih di sisi kanan. Nah kalian tinggal injek, jadi kalian tinggal pakai kaki, kalian bisa keluar dari mobil ini gitu tanpa harus melewatin di bagian tengah yang cukup sempit. Oke, sekarang kita mau bahas baris keduanya. Nah, untuk di baris keduanya dia captain seat ya. Terus sama joknya juga kulit. Kita mulai dari bagian pintu dulu deh. Untuk pintu ini dia ada aksen kulit warna coklat, terus dijahit sama benang tuh warnanya krem. Lalu di sisi kanan pintu dia ada 1 buah cup holder sama ada laci penyimpanan kecil gitu, biasa buat naruh buku. Lalu di sini dia, ini kacanya gede banget, kaca gede banget sama kayak pintu bagasi gitu kan. Nah ini ada kray, cuma kraynya itu nggak full karena di bagian belakang sini nih dia masih kelihatan gitu, masih nggak kebagian lah untuk bagian kraynya. Lalu di sini ada hand grip, di bagian atas ada rear AC, ada hand grip lagi. Terus ini pengaturan untuk AC. Di sini kalian bisa ngatur. Bisa buka pintu juga. Nah, ada gantungan nih untuk bagian sisi kanan. Ini dia kalian bisa gantung barang. Lalu ada tempat penyimpanan, biasalah buat naruh majalah, buku gitu kan. Dan di sisi kiri nih dia ada meja, terus 2 buah cup holder juga gitu. Oke, sekarang kita mau bahas ke bagian drivernya ya. How to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this? Nah, untuk di bagian driver kita mulai dari bagian pintu dulu. Ini untuk aksen kulitnya warna coklat sama, terus ini ada aksen chrome-nya. Lalu untuk power window dia semuanya udah auto. Ada lock unlock, pengaturan untuk spion, terus pengaturan joknya itu dia masih yang manual, belum yang elektrik. Kanan kiri juga masih sama manual. Lalu start stop engine ada di sisi kanan. Terus ada pengaturan nih buat buka tutup
pintu bagian belakang, bisa akses atau enggaknya, bisa di on off. Lalu ada laci sama kartu buat penyimpanan kartu tol gitu di sisi kanan ya. Untuk speedometer dia kilometernya 21.000 2019. Lalu setirnya itu ini perpaduan hitam metalik sama bahan kulit. Terus MID-nya dia ada di sisi kiri. Lalu ini volume, di bagian belakang setir ada cruise control, dan pengaturan setirnya itu dia udah tilt teleskopik nih. Gitu. Lanjut di sini dia juga di bagian dashboard dia bahannya plastik tapi dengan motif kulit gitu. Jadi ya oke lah ya. Di sini ada layar kecil, ini kalian bisa lihat ada range, terus arah AC, terus notifikasi tentang AC lah di bagian layar kecil ini gitu. Terus head unitnya modelnya seperti ini. Nah, dia ada Bluetooth, radio, telepon. Oke, di bagian sini ini ada eco mode, terus pengaturan untuk jamnya, sama untuk stabil. Ini lampu hazard di bagian tengah AC. Transmisinya di CVT ya. Dan pengaturan AC-nya itu dia nyatu di bulatan sini nih. Jadi dia bulat. Ini pengaturan untuk AC. AC-nya dual zone. Terus arah AC, ya pengaturan AC pokoknya ada di sini. Ada laci penyimpanan kecil. Kalian bisa naruh kunci. Kuncinya tuh kayak gini. Terus di bawah sini dia ada 2 buah cup holder yang bisa kalian mau pakai atau enggak, bisa dilipat. Lalu ada colokan USB, ada 2, sama ada power outlet di bagian bawah sini. Itu lanjut ke sini, dia ada 3 laci penyimpanan, 1 ada di atas sini, 2 ada di sini terbuka, warnanya coklat, bahannya kulit. Terus yang ketiga ada di bawah sini gitu. Lanjut aja, kita mau bahas ke bagian atas. Ini kacanya udah sliding, terus ada lampu belum LED. Oh iya, aku lupa tadi, di belakang itu ada sunroof, sama di bagian depan ini ada moonroof gitu. Ya memang sunroofnya nggak terlalu besar, tapi oke lah ya. Terus ini spion, lampu baca, tempat penyimpanan kacamata. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja kali ya. Aku nge-review mobil Foxy 2019 ini, mobil keluarga yang tadi aku bilang itu harganya itu nggak nyampe 500 juta. Nah, untuk harganya itu dia di 420 juta. Ya kan aku bilang tadi nggak nyampe 500. Oke banget lah ya dapat mobil Foxy gitu. Nah, kalau kalian mau beli Foxy atau kalian langsung pengen beli Alphard atau Volfire, kalian bisa cek di website kita nih di www.autofam.net. Kebetulan kita lagi banyak banget stok Alphard gitu kan, apalagi sekarang tuh lagi jalan-jalan gitu kan, butuh mobil keluarga yang besar gitu. Nah, terus kalau kalian minat sama mobil Foxy ini, kalian bisa hubungin Talia di 0813 8999 9377. Jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV, caranya like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys. It keeps bringing me down.